Assalamualaikum semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengalihkan permutasi jika permutasinya itu dalam bentuk notasi cycle. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa di sini kita punya permutasi yang bentuk biasa ya. Jadi kalau mengalihkan itu kita sudah belajari sebelumnya. Lalu bagaimanakah jika permutasi ini saya notasikan dulu ke dalam bentuk cycle ya. Jadi di sini kita akan notasikan ke dalam bentuk cycle. Ini adalah jadinya adalah 1, 2, kemudian 3, 4. Untuk yang ini adalah jadinya 1 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 3. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu bagaimana kalau saya ingin mencari maaf ya. Lari-lari. Bagaimana kalau saya mencari alfa bundaran beta? Ini akan sama dengan berapa? Tapi kita akan menggunakan notasi cycle-nya ya. Jadi kita tidak akan menggunakan notasi permutasinya. Di sini akan saya tuliskan sebagai 1, 2, kemudian 3, 4, kemudian saya permutasikan dengan 1, 4, 2, 3. Komposisikan. Untuk ilustrasi di sini saya akan tuliskan untuk diagramnya ya 1, 2, 3, 4 supaya nanti tahu hasilnya berapa. Kemudian di sini adalah 1, 2, 3, 4 ya. Di sini 1, 2, 3, 4. Kita akan lihat, saya pakai warna hitam dulu. Di sini kita akan dari kiri ya. Dari kanan dulu. Dari misalkan ini saya tuliskan sebagai cycle yang pertama. Ini cycle yang kedua, ini cycle yang ketiga. Kita akan lihat 1 ini perginya kemana? 1 ini kita akan pergi ke 4. Jadi 1 ke 4 dulu. 1 ke 4. Cycle yang ini. Selanjutnya kita akan balikkan yang sebelah kirinya, yaitu cycle-nya 4 ini kemana? 4 ini ke 3 kan ya. Jadi 4 itu akan pergi ke 3. Selanjutnya kita 2. Lihat 2 ini yang di cycle 1 itu pergi ke 3. Berarti 2 pergi ke 3. Bentar, saya pakai warna beda dulu. Saya pakai warna merah ya. 2 ini perginya ke 3. Selanjutnya 3 ini pergi kita ke cycle yang kedua. 3 itu pergi ke 4, berarti 3 di sini ke 4. Kita akan berhenti. Selanjutnya kita akan lihat 3 ya. 3 di sini ke 1 di cycle yang pertama, berarti saya tuliskan 3 ini ke 1. Selanjutnya 1 ini pergi kemana? 1 pergi ke 2 di cycle ketiga ya. Kita lihat bahwa di sini 1 ke 2. Selanjutnya yang terakhir 4 di cycle yang pertama itu pergi ke 2. Jadi akan saya tuliskan 4 pergi ke 2. Selanjutnya 2 di cycle ketiga itu adalah pergi ke 1 ya. Jadi di sini kita akan punya hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4. Tapi kita ini kan jadi nanti yang pertama ini kan jadi domainnya ya. Kemudian yang di sini ini sebagai range-nya atau daerah hasilnya. Jadi kita akan lihat 1 ini yang warna hitam sampai ke 3. Berarti 1 ke 3. 2 ini yang warna merah, 2 muara terakhirnya ke 4. 3 muara terakhirnya warna ungu ya ke 2. Selanjutnya 4 ini yang biru muara terakhirnya adalah 1 ya. Jadi ini adalah hasil permutasinya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana kalau kita tidak pakai diagram. Ini kalau buahnya itu kan kita nggak mungkin kan menggambarkan diagramnya. Sekarang kita akan lihat di sini ada 3 cycle ya. 3 cycle, yaitu yang pertama, cycle yang pertama, cycle yang kedua, cycle yang ketiga. Sudah saya nomorin. Jadi yang akan kita lihat itu dari cycle yang pertama dulu, yang paling kanan, karena yang dioperasikan kan sebenarnya yang beta dulu ya. Jadi di sini saya akan mulai dari hitam, jadi 1 ya. Kita lihat di sini adalah 1 ke
4 ya, udah berhenti ya, karena sudah satu kali pemetaan. Lalu kita bergerak ke cycle yang nomor 2. Cycle yang nomor 2 kan di sini kita lihat bahwa 4-nya ini adalah ketiga. Oke, 4-nya itu adalah ketiga. Nah, selanjutnya kita akan lihat cycle sebelumnya, yaitu cycle yang ketiga ya. Jadi bergeraknya itu mundur ke belakang gitu ya, dari kanan ke kiri gitu ya. Di cycle yang ketiga ini nggak ada 3, jadi dia akan berhenti di sini adalah 1. Oke, saya ganti warna dulu, mungkin jadi ungu ya. Ini jadi 3. Oke. Selanjutnya kita akan lihat lagi, tengok lagi di cycle yang pertama. 3 itu pergi kemana? 3 ini pergi ke 1. Oke. Kita kembali lagi ke cycle kedua. Di cycle kedua nggak ada 1 kan, tapi di cycle yang ketiga ada 1, yaitu 1-nya pergi ke 2. Di sini saya pakai akhirnya 3-nya pergi ke 2. Oke. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya di sini kita akan lihat 2-nya ya. Oke, saya pakai merah. Oke, 2 ini pergi ke 3. Oke, di sini ada 3, 3-nya pergi ke 4. Di sini di cycle ketiga nggak ada 4 kan, jadi di sini sampai saya kasih warna hijau aja. Oke, 4. Oke, selanjutnya kita akan cek ya. 4 ini kan pergi ke 2. Di sini nggak ada 2, tapi 2 pergi ke 1. Jadi di sini adalah 4 pergi ke 1. Oke. Nah, ini saya tuliskan 3-nya itu jadi ke 2 ya. Oke, kemudian 1-nya di sini, 1-nya itu ke 3. Oke. Kemudian 2-nya, sorry ini kita lihat ya sebentar. 4 ini kan pakai yang hijau, 2 ini kan pakai yang merah, berarti 2 ini ke 4. Oke, selanjutnya 3 itu pakai ungu, 3-nya ke 2. Oke, kemudian 1-nya 1 ke 4, 4-nya ke 3. Jadi ini adalah urutannya. Oke, sekarang kita akan ke contoh yang kedua. Mungkin ini agak sedikit panjang. Kalau kita cek di sini ya, berdasarkan diagramnya, di sini adalah cycle-nya adalah 1 ke 3, 3 ke 2 ya, kemudian 2 ke 4 ya, hasilnya sama. Oke, sekarang kita akan ke contoh yang kedua. Di sini misalkan saya punya 1, 3, 5, 7 ya, kemudian kita punya 2, 3, kemudian punya 1, 4, 5, 6 ya, kemudian saya punya 7, 6, 1, 3. Ini misalkan ini adalah di S7. Oke, kita akan menjadikan satu gitu ya, maksudnya kita operasikan sehingga dia hanya jadi satu cycle atau disjoint cycle gitu ya. Oke, di sini adalah S7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, di sini saya akan kasih nomor cycle yang pertama, cycle yang kedua, cycle yang ketiga, cycle yang keempat. Oke, selanjutnya di sini akan sama dengan, kita akan lihat yang paling kanan ya, itu adalah 1. Oke, 1 ini perginya ke 3 kan ya. Oke, kita akan langsung ke cycle yang kedua, itu tidak ada ketiga. Kita gerak lagi ke cycle ketiga, kita punya 3. 3 ini perginya ke 2 ya. Apa berhenti? Kita lihat dulu di cycle 4 tidak ada
2, maka di sini kita akan tulisnya hasilnya adalah 2. Oke. Selanjutnya di cycle pertama ini nggak ada 2, di cycle yang kedua nggak ada 2, di cycle ketiga ini kita punya 3 ya. 3 setelah itu pergi kemana? Oke, 3 ini kita ke cycle keempat, 3 itu ke 5. Jadi di sini kita akan tuliskan adalah 5. Oke. Selanjutnya kita akan lihat 5. 5 tidak ada di cycle yang pertama, tapi 5 ada di cycle yang kedua. Perginya kemana? 5 pergi ke 6. 6 tidak ada di cycle ketiga, tidak ada di cycle yang keempat. Jadi di sini akan berhenti di 6. Oke, selanjutnya kita balik lagi di cycle yang pertama. Cycle pertama 6 itu pergi ke 1. Di cycle kedua kita punya 1 perginya ke 4. Di cycle ketiga kita nggak punya 4, jadi berhenti di 4 di sini. Oke. Selanjutnya kita ke 4. 4 ini di cycle yang pertama nggak ada, di cycle yang kedua ada, yaitu 5. Ya, kita langsung ke cycle ketiga, nggak ada 5, tapi di cycle keempatnya ada. 5-nya pergi kemana? 5-nya pergi ke 7. Oke. Lalu kita lihat cycle lagi, 7 pergi kemana nanti? 7 ini di cycle yang pertama ada ke 6. Oke, 6. Kemudian di cycle yang kedua 6 ini pergi kemana? Pergi ke 1 ya. 1 di cycle ketiga ada, tapi di cycle keempat ada. Perginya kemana? Perginya ke 3. Jadi 3 di muara terakhir. Oke, kita akan cek apakah 3 pergi ke 1. Oke, 3 di sini adalah di cycle pertama ada, 3 perginya ke 7. 7 di cycle kedua nggak ada, di cycle ketiga nggak ada, tapi di cycle keempat ada, yaitu 7 ke 1. Jadi ini adalah bentuknya, jadi selesai. Oke, sekarang kita akan ke soal nomor 3. Mungkin di sini agak sedikit lebih panjang ya. Jadi misalkan saya punya 1, 3, 5, 8, 9 ya. Kemudian di sini saya punya 8, 9, 7. Jadi di sini di S9 ya. Kemudian saya punya 2, 4, 6, 8 ya. Kemudian saya punya di sini mungkin 1, 8, 9, 2, 3 ya. Kemudian saya punya misalkan di sini saya punya 7, 8, 1 ya, mungkin saya akan kasih panjang lagi. Nah, di sini punyanya 4 sama 5. Oke, silakan kalian tulis di komen berapakah hasil dari nomor 3 ini. Terima kasih.